Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma arfa'a as-sifatil kamaliyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi khassa man syaa min ibadihi bil ma'athiril hukmiyah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi khassahu Allah ta'ala bi jami'i kamalatil ubudiyyah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi dhawin nufusiz zakiyah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas Bapak Haji Asep Aib Saifuddin, mohon maaf. Yang saya hormati dan saya muliakan para imam masjid, para asatidz, para ulama, segenap bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pada malam ini yang saya hormati. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semua. Wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat wal afiat. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapat syafaatul uzma dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang saya hormati, kita sama-sama manfaatkan waktu yang ada untuk melanjutkan kajian kita setiap Ahad ketiga tugas saya. Kita manfaatkan sebaik-baiknya, masih di kitab Nasaihul Ibad karangan Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Hadirin wal hadirat yang saya hormati, yang ada kitab silakan dibuka halaman 65, yang tidak ada cukup mendengarkan saja. An Ibrahim bin Adham rahimahullah annahu qila lahu bima wajadta az-zuhda qala bi salasati asya ra'aitul qabra muhishan wa laisa ma'i mu'nisan wa ra'aitu tariqan tawilan
wa laisa ma'i zadun wa ra'aitul jabbara qadiyan wa laisa li hujjatun. Nasihat dari Syekh Ibrahim bin Adham. Beliau adalah termasuk ulama sufi yang sangat terkenal yang hidup di zaman tabi'in. Beliau lahir tahun 718 Masehi dan wafat tahun 782 Masehi. Usia beliau kurang lebih 64 tahun. Beliau seorang alim yang sangat dijadikan rujukan oleh para ulama-ulama ahlus sufi. Beliau lahir di daerah Khurasan atau sebuah kota yang namanya kota Al-Balkh, yaitu sebuah kota di negeri Afghanistan kalau sekarang. Jamaah sekalian, beliau termasuk seorang ulama yang sangat zuhud. Suatu hari Syekh Ibrahim bin Adham ini ditanya oleh salah seorang murid beliau. Kata muridnya, bima wajadta zuhda, apakah gerangan yang membuat engkau hidup dalam kezuhudan? Zuhud itu maknanya kurang lebih lawan dari kata hubbud dunya. Orang zuhud itu orang yang tidak terlalu mengharapkan kekayaan duniawi. Hidupnya datar-datar saja, biasa-biasa saja, bahkan dunia hanya digunakan dalam posisi madharat saja. Itu adalah kelompok orang-orang zuhud. Makan kalau sudah lapar baru makan, pakaian yang penting menutup aurat, tempat tinggal yang penting dapat berteduh dari panasnya matahari dan basahnya air hujan, jauh dari kemewahan dan gemerlapnya dunia. Terima kasih. Itulah mereka yang termasuk kepada kelompok orang-orang yang zuhud. Mereka lebih tertarik dengan urusan ukhrawi, dengan urusan akhirat yang sifatnya kekal dan abadi. Nah, beliau Syekh Ibrahim bin Adham ini termasuk ulama yang sangat zuhud dalam urusan duniawi. Maka ditanya oleh salah seorang sahabat beliau, kata sahabat beliau, bima wajadta zuhda, apa yang membuat engkau hidup zuhud? Kata beliau, bisalasati asya,
Saya berusaha hidup zuhud ini lantaran 3 perkara. Ada 3 sebab, 3 alasan kenapa saya hidup zuhud, tidak serakah dalam urusan dunia. Yang pertama, kata beliau, ra'aitul qabra muhishan wa laysa ma'i mu'nisan. Saya meyakini bahwa kubur itu adalah suatu tempat yang sangat menakutkan. Sementara saya tidak mempunyai sesuatu yang membuat saya berani tinggal di alam kubur, makanya saya zuhud. Dengan zuhud mudah-mudahan nanti kehidupan di alam kubur saya menjadi nyaman. Begitu jawaban Syekh Ibrahim bin Adham. Hadirin, sebagaimana kita fahami bahwa kubur itu terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, kubur itu bisa menjadi raudhatun min riyadil jannah, sebuah taman daripada taman-taman surga. Keindahan surga sudah mulai terasa di alam kubur. Tentu saja untuk orang-orang yang bertakwa, taat, menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk di dalamnya orang-orang yang zuhud. Dan yang kedua, kubur itu bisa menjadi hufratun min hufarin niran, merupakan sebuah jurang daripada jurang api neraka. Dan ini tentu bagi orang-orang yang kufur kepada Allah, atau fasik, atau ia zalim, tidak bertakwa kepada Allah sehingga hidupnya mengikuti hawa nafsu saja. Inilah gambaran alam kubur yang pasti akan kita temui, akan kita jalani. Kita semua adalah calon penghuni kubur. Akan dibuat apa kubur kita nanti? Sekaranglah cara berusaha mau seperti apa kubur kita nanti. Apakah mau dibuat raudhatun min riyadil jannah, ataukah sebaliknya? Tergantung usaha kita sekarang. Hadirin wal hadirat yang saya hormati, kita sekarang posisi berada di alam yang ketiga. Setelah melewati 2 alam, yang pertama alam azali atau alam arwah, di mana pada waktu itu kita belum punya jasmani, kita baru menjadi ruh saja di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kita pun beralih ke alam rahim, ke alam batnu, perut ibu kita, kurang lebih 9 bulan 10 hari. Di sana sudah kita lalui, dan sekarang telah berada di alam yang ketiga, yaitu alam dunia. Kalau bicara dunia,
Dunia diambil dari kata dana, yadni artinya dekat. Alam yang dekat, alam yang singkat, yang sifatnya sementara. Inilah alam yang sedang kita jalani. Bahkan kata Nabi, umru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu tidak jauh dari 60 sampai 70 tahun saja. Artinya dengan usia-usia sekarang yang sedang kita jalani, sesungguhnya kita dapat membaca kira-kira berapa lama lagi kita tinggal di alam dunia ini. Meski kita tidak tahu persis hari apa kita meninggal, bulan apa, tahun yang mana, secara global kita dapat membaca bahwa kita sekarang sudah berada di posisi 50 tahun, 55 tahun, atau mungkin juga 60 tahun. Artinya kita sudah mendekati garis finish. Finish dalam arti kata untuk kehidupan di dunia. Oleh karenanya jamaah sekalian, manfaatkan nafas yang masih ada, kedipan mata yang masih ada, langkah kaki yang masih ada, lisan yang masih bermanfaat, kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk mengisi waktu yang singkat ini, untuk nanti kita kumpulkan bekal yang akan kita nanti panen di alam akhirat insyaallah. Makanya kata Nabi, kasiriz zada fa inna safara ba'id. Perbanyak bekal karena perjalanan ini sangat jauh. Kita baru di alam yang ketiga. Nanti ketika Israel mencabut nyawa kita, al-maut, kematian namanya, kita masuk ke alam yang keempat, alam barzah. Di sana kita akan merasakan gambaran alam akhirat. Barzah belum akhirat, tapi barzah merupakan permulaan akhirat, gambaran akhirat. Setelah barzah nanti ada hisab, ada mizan, ada sirat dan sebagainya, dan ini pasti akan kita temui. Hisab berarti perhitungan amal. Semua kita akan dihitung amal kita. Sholatnya berapa banyak, sedekahnya berapa banyak, puasanya berapa banyak, dosanya juga berapa banyak, akan dihitung. Akan dihitung. Nanti mana yang lebih berat? Kalau yang berat, yang baik, kata Allah, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Siapa orang yang melakukan kebaikan sekecil apapun akan melihat balasan. Surga tempatnya orang yang banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Demikian sebaliknya, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Orang yang melakukan keburukan sekecil apapun ada balasannya. Allah pun mengatakan, fa amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah
Siapa orang yang berat amal baiknya, sholatnya banyak, sedekahnya banyak, wakafnya banyak, puasanya banyak, maka itulah yang nantinya akan mendapatkan kehidupan yang Allah ridhai. Sebaliknya, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Siapa orang yang ringan kebaikannya, lebih banyak kejahatannya, na'udzubillah, fa ummuhu hawiyah, tempatnya adalah neraka hawiyah. Kata Allah, wa ma adraka ma hiya, tahukah kamu apakah hawiyah itu? Narun hamiyah, api yang sangat panas. Hadis mengatakan bahwa panasnya neraka itu 70 kali lipat panasnya api dunia. Itu panasnya api neraka. Artinya kalau kita hitung-hitung keadaan fisik kita yang sangat lembek ini, yang lemah ini, jangankan dengan api neraka, dengan menginjak puntung rokok saja panasnya sampai ke ubun-ubun. Itu baru nginjak pontong rokok, puntung rokok, apalagi dengan api neraka. Bahkan dikatakan dalam kitab Sulamut Taufik, panasnya neraka jahanam itu andai saja gunung dilewatkan di atas neraka jahanam, maka gunung itu akan hancur berkeping-keping. Itu gunung yang jelas-jelas batu. Nah, kita manusia yang sangat lemah ini, mending kalau orang diazab terus mati di neraka, selesai urusan. Tapi tidak demikian. Allah katakan, la yamutu fiha wa la yahya. Di neraka itu orang tidak hidup, tidak pula mati. Hidup tidak, mati juga tidak. Kenapa tidak mati? Tidak dicabut ruhnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya apa? Merasakan azabnya neraka. Ini yang harus kita jadikan renungan. Kita harus merasakan ada rasa takut kepada Allah dengan yang namanya azab api neraka. Cerita neraka bukanlah dongeng pengantar tidur, tetapi masalah fakta yang telah Allah ceritakan di dalam Al-Quranul Karim. Ini yang pertama yang menjadi alasan kenapa Syekh Ibrahim bin Adham zuhud dalam urusan dunia. Beliau merasakan bagaimana beratnya akhirat nanti manakala hidup ini hubbud dunia, cinta dunia, dan al-hirsu tadi, serakah dalam urusan dunia. Apalagi dunia itu beda dengan ilmu, hadirin. Kalau dunia itu pertanyaannya dua. Pertama, min aina iktasabahu, dari mana dunia kita didapat. Yang kedua, wa ma anfaqtahu, kemana dunia diinfakkan, dari mana dapatnya, dibelanjakannya, untuk apa. Itu pertanyaan dunia. Berbeda dengan ilmu. Kalau ilmu itu hanya satu, ilmumu kau gunakan untuk apa, itu ilmu. Artinya apa? Yang namanya ilmu
cara mendapatkan ilmu, mau legal, mau ilegal, mau formal, non formal, tidak apa-apa, sah-sah saja. Ada orang ikut mendengarkan kajian kita saat ini tanpa sepengetahuan kita, di rumah misal ikut mendengarkan tanpa izin daripada saya di sini, tidak apa-apa, namanya ilmu. Tidak ditanya ilmu itu dari mana kau mendapatkan. Ilmu hanya ditanyakan untuk apa ilmumu kau gunakan. Jamaah sekalian, ini bedanya antara dunia dengan ilmu. Yang kedua, alasan kenapa Syekh Ibrahim bin Adham zuhud, kata beliau, wa ra'aitu tariqan tawilan wa laysa li ma'i zadun. Saya zuhud dalam hal dunia ini lantaran saya melihat betapa panjangnya perjalanan yang harus saya tempuh, sementara saya belum punya bekal. Seperti saya katakan tadi, bahwa kita sekarang baru berada di alam yang ketiga, nanti masuk alam keempat, alam barzah, lalu masuk ke alam akhirat, alam yang akhir, yang tidak lagi ada alam setelahnya, itu alam akhirat. Di sana hanya ada dua terminal saja. Yang pertama al-jannah, surga. Yang kedua an-nar, neraka. Dan itu merupakan tempat yang harus sekarang kita persiapkan. Kita mau mengarah kemana, mau tinggal di mana, sekarang waktunya untuk mempersiapkan diri, bukan nanti, sekarang waktunya. Makanya kata Nabi, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah ladang, adalah sawah untuk akhirat. Ladang, sawah, tempat bercocok tanam. Sekarang waktunya bercocok tanam. Nanam sholat, nanam puasa, nanam zakat pada waktunya, menanam puasa Ramadan pada waktunya, menanam ibadah haji bagi yang mampu. Ini merupakan tanaman-tanaman yang harus kita tanam sekarang di dunia, yang nanti akan menjadi bahan panen kita di alam akhirat. Orang yang rajin bercocok tanam, insya Allah banyak nanti panennya. Jangankan masalah akhirat, masalah duniawi saja sangat masuk akal. Kalau orang rajin nanam singkong, rajin nanam padi dan sebagainya, insya Allah dia akan panen pada waktunya. Panen singkong, panen padi, karena rajin bercocok tanam. Cuman harus kita pahami, yang namanya menanam singkong, menanam padi, rumput pasti tumbuh. Kalau kita menanam padi, itu rumput pasti tumbuh. Kadang padi mah belum bangun, masih layu, belum kena pupuk. Rumput sudah hijau duluan. Itulah kalau menanam padi, rumput sudah tumbuh. Artinya apa? Berbuat kebaikan
banyak godaannya, banyak gangguannya. Beda dengan nanam rumput. Namanya rumput mah jangankan ditanam, tidak ditanam pun hidup. Tapi jangan mimpi ketika kita nanam rumput padi tumbuh, tidak akan pernah. Coba nanam rumput, cari setelah itu ada padi atau tidak, tidak akan pernah. Artinya apa? Orang berbuat jahat itu tidak akan pernah ada rintangannya, pasti lancar. Kenapa? Sesuai hawa nafsu. Meskipun agama melarang, negara melarang berbuat jahat, tapi memang sesuai keinginan mudah-mudah saja. Tapi masalah kebaikan biasanya harus perang melawan hawa nafsu. Salat subuh berjamaah itu hasil pertempuran awal perang melawan hawa nafsu. Jam 3 lonceng berbunyi, alarm berbunyi, itu pun sudah perang di situ antara akal dan nafsu. Kata akal, tuh alarm berbunyi, waktunya sholat malam, waktunya sholat tahajud. Kata nafsu, ntar dulu lah, masih ngantuk. Lagi pula di luar sana hujan, dingin rasanya. Perang di situ antara akal dan nafsu. Siapa yang kuat itu yang dapat. Imannya hebat, akalnya kuat, berarti ia bangun melaksanakan sholat malam. Tapi manakala imannya lembek, imannya lemah, nafsu yang kuat, berarti tidur pulas sampai pagi. Dan ini sebuah kerugian bagi kita orang-orang beriman. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya perkuat iman kita. Akal yang sehat harus dibimbing dengan iman supaya lurus sejalur dengan ajaran Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini alasan kedua dari Syekh Ibrahim bin Adham. Beliau zuhud lantaran yakin perjalanan ini sangat jauh. Kita harus lihat di alam kubur. Di sana ada perhitungan amal, ada timbangan amal, belum lagi hiruk pikuk mahsyar yang panasnya luar biasa. Itulah kehidupan di alam mahsyar yang akan kita lalui. Lalu kita harus menghadapi as-sirat, sebuah jembatan, satu-satunya jembatan dari mauqif mahsyar yang menuju surga. Di bawahnya neraka jahanam, dan itu pasti akan kita lalui. Kita semuanya hanya akan selamat manakala mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala yang ditopang dengan berbagai macam amal soleh. Memang masalah ke surga bukan karena amal ibadah kita, lantaran rahmat Allah Subhanahu wa taala, tapi rahmat Allah harus didukung dengan amal soleh. Tidak mungkin dapat rahmat Allah tanpa amal soleh. Ini yang harus kita jadikan sebagai prioritas dalam kehidupan, ibadah yang sebanyak-banyaknya, karena perjalanan kita sangat jauh. Dan yang terakhir, yang ketiga, wa ra'aitul jabbaro qadiyan wa laisa li hujjatun. Kata Syekh Ibrahim bin Adham,
Kenapa saya zuhud dalam hal dunia? Karena saya yakin bahwa Allah itu Zat Al-Qadi, satu-satunya zat yang menghakimi seluruh umat manusia. Dialah hakim yang paling tinggi dan hakim yang sangat adil yang akan menghakimi nanti segenap umat manusia, sementara walaisa li hujjatun, saya tidak punya argumentasi manakala saya tidak zuhud dalam hidup ini. Hadirin yang saya hormati, bahwa setiap manusia akan dimintai pertanggunggan jawabnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalah umur ditanya oleh Allah. Umurmu kau gunakan untuk apa? Apalagi kalau sudah sampai 60 tahun, tidak ada alasan kepada Allah untuk menunda-nunda kebaikan, karena umur 60 dianggap umur yang panjang, sehingga tidak ada alasan untuk tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalah kenikmatan-kenikmatan yang lain, kesehatan yang kita dapatkan sekarang ditanya oleh Allah. Rezeki yang kita punya ditanya oleh Allah. Summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Pada hari kiamat, nikmat-nikmat yang pernah kita dapatkan, yang pernah kita rasakan, akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Matamu digunakan untuk apa, kata Allah? Lidahmu untuk apa? Semua ditanyakan. Makanya hati-hati menggunakan pandangan, menggunakan lisan, menggunakan pendengaran. Allah berfirman, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ul. Janganlah kau melakukan sesuatu yang tidak ada pengetahuan di dalamnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus menjadi bahan renungan buat kita sekalian. Kita manfaatkan nikmat yang ada. Ketika kaki masih bisa melangkah, melangkahlah ke tempat-tempat yang Allah ridhai. Salat berjamaah, langkah kita sangatlah bermanfaat. Hadis mengatakan satu langkah mengangkat derajat, langkah berikutnya menghapuskan dosa. Itulah langkah-langkah menuju masjid. Demikian dengan nafas, semuanya akan bermanfaat ketika nafas kita digunakan untuk berangkat ke tempat ibadah. Bahkan hadis mengatakan seluruh makhluk yang pernah kita lewati, ada pohon-pohon, ada bebatuan dan sebagainya yang pernah kita lewat untuk sholat berjamaah, semuanya akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata pohon duren, nih ya Allah, si fulan ini tiap hari dia lewat ke depanku, dia sholat berjamaah. Kata batu yang terinjak, ya Allah, saya ridha diinjak sama dia karena dia untuk sholat berjamaah. Semuanya bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Angin yang kita hirup
bersaksi di hadapan Allah. Ini jamaah sekalian, manfaat daripada ibadah. Semua makhluk akan menjadi sahabat kita nanti di akhirat. Batu-batu yang kita injak, pohon-pohon yang kita lewati akan menjadi kawan setia di akhirat nanti. Mereka bersaksi kepada Allah bahwa kita pernah melewati mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, ini 3 alasan, 3 argumen yang disampaikan oleh Syekh Ibrahim bin Adham dalam rangka menjalani kehidupan yang zuhud. Makanya jamaah sekalian, mari kita sama-sama manfaatkan ilmu yang kita dapat malam ini berkaca dari seorang ulama yang sangat zuhud ini, dengan harapan mudah-mudahan kita semua mendapatkan keselamatan fid dunya wal akhirah, selamat di dunia, selamat juga di akhirat, sehingga kita menjadi makhluk yang mendapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, yang nanti Allah panggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kita ingin dipanggil oleh Allah SWT sebagai makhluk yang mempunyai nafsu mutmainnah, jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang yakin kepada Allah, sehingga kata Allah, fadkhuli fi ibadi, bergabunglah dengan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Itu yang kita inginkan. Makanya jamaah sekalian, selalu berusaha ke arah yang lebih baik, supaya nanti wafat kita husnul khotimah. Hari-hari ke depan harus lebih baik dibanding hari-hari yang lalu. Kata Nabi, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Siapa orang yang hari ini lebih baik dibanding kemarin, itulah orang yang beruntung. Sehingga kebaikan-kebaikan untuk ke depan harus kita tingkatkan. Jangan sampai hari esok sama dengan sekarang. Karena kalau sama, kata Nabi, fahuwa khosirun. Orang yang hari ini sama dengan kemarin, tidak ada peningkatan, itu merugi, kata Nabi. Apalagi kalau sampai lebih buruk, fahuwa halikun. Yang hari ini lebih buruk dibanding kemarin, itulah orang yang celaka, kata Nabi. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini saja kajian malam ini. Semoga ada manfaat buat kita semuanya, sehingga kita dapat menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya dan selamat fid dunya ila yaumil akhirah. Kita doa bersama, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.